Selamat datang di channel YouTube Zulfah Hanafiah. Nah, pada video ini Kak Zulfah masih akan membahas rumus matematika. Di video ini Kak Zulfah akan membahas rumus Pitagoras. Sebelum ke pembuktian rumusnya, kita kenalan terlebih dahulu dengan Pitagoras. Ternyata Pitagoras ini ada di segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku itu mempunyai sudut 90 derajat. Untuk setiap segitiga itu pasti mempunyai 3 sisi. Begitu juga dengan segitiga siku-siku yang mempunyai 3 sisi. Hanya saja di segitiga siku-siku, untuk sisi-sisinya kita mengenal yang namanya sisi tegak, kemudian mengenal yang namanya sisi alas, dan sisi yang terakhir adalah sisi miring. Nah, dari ketiga sisi ini, yang panjang atau yang paling panjang itu adalah sisi miring. Kemudian antara sisi tegak dan sisi alas ini bebas. Kadang lebih panjang sisi tegak, kadang juga lebih panjang sisi alas. Seperti itu. Sisi tegak itu yang berdiri, yang vertikal. Sisi alas yang horizontal atau yang tidur. Nah, ke pembuktian rumus. Untuk membuktikan rumus Pitagoras, pertama kita harus menyediakan segitiga siku-siku. Setelah itu, kita ukur sisi tegaknya. Sisi alasnya juga kita ukur, dan sisi miringnya kita ukur. Nah, ternyata sisi tegak itu mempunyai 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 satuan panjang. Sisi alas itu mempunyai 1, 2, 3. 3 satuan panjang. Dan sisi miring itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5. Mempunyai 5 satuan panjang. Nah, untuk membuktikan rumus Pitagoras, kita menggunakan pendekatan rumus luas persegi, di mana rumus luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Setelah itu, maka dari sisi tegaknya ini, sisi tegak yang mempunyai 4 satuan panjang, kita buat perseginya. Sehingga sisi tegak itu mempunyai 16 satuan luas. 16 ya, bisa dihitung mandiri. Ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atau 4 kali 4. Dan sisi alas itu mempunyai 3 satuan panjang. Kita buat perseginya sehingga diperoleh 9 satuan luas. Begitu juga dengan sisi miring yang mempunyai 5 satuan panjang. Kita buat perseginya sehingga diperoleh luas persegi dari sisi miring itu adalah 25 satuan luas. Setelah itu, mari kita ke catatan. Luas sisi tegak sama dengan 16 satuan luas. Luas sisi alas sama dengan 9 satuan luas. Dan luas sisi miring sama dengan 25 satuan luas. Misal P adalah suatu panjang, maka panjang sisi tegak kita misalkan dengan A, atau kita sebut A, panjang sisi alas kita sebut sebagai B, dan panjang sisi miring sebagai C, maka A kuadrat atau panjang sisi tegak dikuadratkan adalah 4 kali 4, sama dengan ketemu 16. 16 ini menggunakan pendekatan rumus luas persegi. B, kita tahu B-nya ada 3, maka B kuadratnya 3 kali 3 sama dengan 9. Dan C-nya ada 5, sehingga diperoleh C kuadrat itu 5 kali 5 sama dengan 25. Nah,
Kita tahu ini, kesimpulan 16 tambah 9, 25. Kita tahu ini yang berwarna ungu, itu adalah penjabaran dari sisi tegak ini ya, sisi tegak 16. Kita hitung warna ungu di sisi tegak. 1, warna ungu, sisi tegak di sisi miring. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata warna ungu itu sama dengan jumlah sisi tegaknya ya, jumlah luas sisi tegak. Kemudian warna biru itu merupakan penjabaran dari sisi alas. Berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sehingga ternyata luas persegi di sisi miring itu merupakan penjumlahan atau hasil penjumlahan dari luas persegi pada sisi tegak ditambahkan dengan jumlah persegi pada sisi luas persegi pada sisi alas. Dan diperolehlah rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Artinya apa? Sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi alas dikuadratkan akan menghasilkan sisi miring dikuadratkan. Seperti itu. Setelah ke pembuktian rumus, kita ke konversi rumus atau perubahan rumus. Kok rumus berubah? Maksudnya itu ketika ini kan rumus untuk mencari salah satu sisi di Pitagoras, kita bisa mencari sisi yang lainnya. Jadi dengan pendekatan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring, kita bisa mencari sisi tegak dan juga bisa mencari sisi alas. Kita misalkan ya, sesuai tadi sisi tegak sebagai A, sisi alas sebagai B, dan sisi miring sebagai C. Diperoleh rumus Pitagoras C kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ketika langsung mencari C, maka mencari C atau sisi miring, maka C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu, bagaimana ketika mencari sisi tegak? Sisi tegak di sini adalah A. Maka untuk mencari sisi tegak masih sama, kita masukkan terlebih dahulu rumus Pitagoras ini. Rumus Pitagoras kita masukkan. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita akan mencari A, sisi tegak A. Akan mencari A. Untuk mencari A, maka A ini harus kita sendirikan sehingga kita harus membuang B. Untuk membuang B, maka di ruas sebelah kiri, B di sini kan positif. Agar B-nya hilang, maka harus kita kurangi dengan B. Karena di ruas sebelah kiri dikurangi dengan B kuadrat, maka ruas sebelah kanan juga dikurangi dengan B kuadrat. Sehingga diperoleh B yang di ruas sebelah kiri hilang, diperoleh A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi alas, itu masih sama. Dengan kita masukkan rumus Pitagorasnya terlebih dahulu, sisi alas di sini kita kenal sebagai B. Agar B-nya tetap, maka kita harus menghilangkan A. A di sini di ruas sebelah kiri itu positif. Maka biar A-nya hilang, kita operasikan dengan negatif atau kita kurangi dengan A. Karena di ruas sebelah kiri dikurangi dengan A kuadrat, maka ruas sebelah kanan juga harus dikurangi dengan A kuadrat. Sehingga
A kuadrat dikurangi A kuadrat itu hasilnya 0. 0 ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Diperoleh B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, dari rumus Pitagoras yang awal, ini untuk mencari sisi miring. Sisi miring sama dengan C. Sisi miring sama dengan akar dari. Terima kasih Lur telah menyaksikan. Akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi tegak atau A, itu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Dan untuk mencari sisi alas, itu dengan cara sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Terima kasih Lur telah menyaksikan video ini. Silahkan share, subscribe, like, dan komen jika kamu merasa video ini bermanfaat.